Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Puja dan puji syukur kepada kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana pada pagi ini alhamdulillah kita masih diisi dengan kesibukan dengan mengerjakan sholat subuh berjamaah yang juga dilanjutkan dengan subuh, insyaallah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan merupakan amal jariah kita nanti di akhirat. Amin. Tidak lupa salawat dan salam mari kita tujukan pada Nabi besar kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, termasuk orang yang saleh, yang taat beribadah dalam kepada Allah dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya untuk mengucapkan terima kasih pada Bapak sekalian. Pada kali ini saya diberikan kesempatan lagi untuk memberikan tausiah bersyukur, di mana pada kali ini saya coba untuk melanjutkan kembali untuk membacakan salah satu buku amalan sunnah setahun merupakan karangan dari Ustadz atau Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas untuk mengenai bab amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan tidur. Masya Allah, tidur itu merupakan sesuatu yang setiap hari kita kerjakan, kita lakukan, sehingga yang diharapkan adalah ketika kita tidur itu ada nilai ibadah, ada ilmu ibadah sampai kita bangun dari tidur tersebut. Sehingga Rasulullah SAW memberikan tawaran pada kita semua agar bisa kita menjalankan amalan-amalan tersebut. Di bab ini banyak dibahas mengenai bagaimana amalan-amalan sebelum kita tidur, persiapan apa yang kita harus lakukan sebelum kita tidur. Bahkan tidur aja kita diarahkan sama Rasulullah SAW begini caranya, agar apa? Nilai ibadah ketika tidur kita. Nah, ketika tidur ibadah, mudah-mudahan kita bisa untuk bangun untuk mengerjakan ibadah yang lainnya dengan sempurna, dengan baik. Dan tidurnya ibadah, persiapan ibadah, dan untuk bisa bangun untuk mengerjakan sholat tahajud,
dan sholat subuh berjamaah di masjid untuk bagi laki-laki dan perempuan ya sunnahnya di rumah. Mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini bisa bermanfaat ya, bisa diamalkan bagi saya sendiri khususnya jamaah sekalian, sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya beribadah, dari mulai persiapan tidur, bangun dan seterusnya beribadah ibadah. Baik, Bapak Ibu sekalian, coba saya bacakan dari salah satu bab amalan-amalan sunnah yang berkaitan dengan tidur. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa ada beberapa amalan ibadah yang sebaiknya kita kerjakan, yaitu sebelum tidur. Sesuai dengan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, "Fahtasabtu naumati kama ahtasibu qawmati." Yang artinya, sesungguhnya aku selalu mengharapkan pahala dari tidurku sebagaimana halnya aku mengharapkan pahala dari salat malam. Apa maknanya? Dari Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa maknanya bahwasanya ia mengharapkan pahala dalam istirahatnya sebagaimana dia mengharapkan pahala dalam kepayahan. Sebab istirahat dalam rangka mempersiapkan diri untuk beribadah juga akan mendapatkan pahala. Itu kalimat dari amalan sunnah sebelum berkata dengan tidur. Adapun amalan-amalan sebelum tidur, di antaranya adalah yang pertama menutup pintu, mematikan api. Kalau dulu pakai api untuk penerangan ya. Sekarang mungkin pakai lampu ya. Misalkan untuk menutup pintu, mematikan api dan lampu, sebenarnya sebelum tidur. Hadisnya apa? Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atfi'ul masabiha bil-laili idza raqadtum wa aqtiqul abwaba wa awqi'ul asqiyat wa khamirul ta'ama wasyarab." Yang artinya, matikanlah lampu-lampu di waktu malam jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu bejana serta makanan dan minuman kalian. Dari ayahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasrukunna rafi buyutikum hina tanamun." Yang artinya, janganlah kalian meninggalkan api yang menyala di dalam rumah kalian ketika tidur. Apa makna dari kedua hadis tersebut? Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, maka berdasarkan dari hadis ini, apabila seseorang tidur sendirian sedangkan api masih menyala di dalam rumahnya, hendaklah ia mematikan terlebih dahulu sebelum tidur kalian dan melakukan sesuatu terhadap api tersebut walaupun masih menyala, sehingga bisa aman dari kebakaran. Demikian pula apabila di rumah terdapat beberapa orang, hendaklah sebagai untuk melakukannya, dan orang terakhir tidur yang paling banyak berhak untuk melakukannya. Maka barang siapa meremehkan hal tersebut, sehingga ia telah menyelisih sunnah. Disunahkan untuk menutup pintu ya sebelum tidur. Kita perhatikan lampu yang di kamar kalau bisa. Terus tutup pintu rapat-rapat sebelum mengerjakan tidur ya. Terus selanjutnya amalan sunnah yang lainnya adalah menutup tempat makanan dan minum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qaddu inna'a wa awqu siqa'a fa inna fis sanati lailatan yanzilu fiha waba."
la yamurru bi ina'in laysa 'alaihi duqa'un aw siqa'in laysa 'alaihi bika'un illa nazala fihi min dzalikal waba. Yang artinya, tutuplah tempat makanan dan minuman kalian, karena sesungguhnya dalam setahun itu ada satu malam di mana wabah penyakit diturunkan. Tidaklah wabah itu melewati tempat makanan dan minuman yang terbuka, melainkan akan tinggal di dalam. Jadi sebelum tidur, makan sebelum tidur persiapannya banyak ternyata. Salah satunya adalah menutup makanan dan minuman. Makanan yang sisa dan malam yang belum tidak habis disunahkan untuk ditutup agar tidak masuk wabah penyakit. Selanjutnya adalah amalan sunnah sebelum tidur itu berwudu. Nah, sebelum tidur itu sunnahnya itu berwudu. Apa dalilnya? Berdasarkan riwayat dari Al-Bara bin Azib rahimahullah taala, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salat." Apabila engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat. Jadi, sunahkan untuk berwudu sebelum kita beranjak untuk tidur. Wudunya bagaimana? Seperti wudu salat. Dari Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan dari hadis tersebut. Jadi hadis ini berisi anjuran berwudu ketika hendak tidur. Jika seseorang masih mempunyai wudu, maka hal itu tutuplah baginya. Sebab maksud semua itu adalah supaya tidur dalam keadaan suci, dikhawatirkan maut menjemput ketika dia sedang tidur. Dan maksud lainnya adalah bahwa dengan berwudu dapat menjauhkan diri dari gangguan setan dan perasaan takut. Jadi sebelum tidur kita disunahkan untuk berwudu agar dijauhkan dari gangguan setan dan perasaan takut. Dan juga berwudu itu disunahkan berwudu ketika kita dalam keadaan junub. Dan ketika kita dalam keadaan junub itu disunahkan untuk berwudu sebelum tidur jika kita tidak ingin mandi wajib ya. Bagaimana caranya? Ya dengan cara pertama sebelum wudu membersihkan kemaluannya dulu, baru mengerjakan wudu seperti wudunya sholat, baru mengerjakan, baru tidur. Sesuai dengan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanama wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda'a lis-shalat." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dalam keadaan junub dan beliau hendak tidur, beliau mencuci kemaluannya dan berwudu seperti wudu kalian sholat. Jadi sebelum tidur disunahkan untuk berwudu ketika junub. Sama halnya ketika kita tidak junub juga disunahkan juga. Selanjutnya untuk mencuci tangan kotor yang sebelum tidur. Sunahnya apa? Dalilnya apa? Dari Rasulullah SAW bersabda, "Man bata fa fi yadihi rihu amri wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsah." Yang artinya barang siapa yang tidur sedangkan di tangannya masih ada bau daging atau bau lemak atau semisalnya dan ia tidak mencucinya, kemudian ia tertimpa sesuatu, maka janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Jadi sebelum tidur jika tangan masih bau daging atau bau ayam atau ikan dan sejenisnya, silakan untuk membersihkan dulu agar terhindar dari binatang yang mungkin bisa menggigit kita ketika. Amalan selanjutnya adalah dianjurkan untuk mengerjakan sholat witir. Mengerjakan sholat witir sebelum jadi ketika kita mau tidur, boleh juga kita mengerjakan sholat witir dulu. Agar apa? Dikhawatirkan kita ketiduran untuk sholat malam. Jadi untuk
orang-orang yang masih belum terbiasa bangun sholat malam disunahkan untuk sholat witir sebelum tidur. Berapa rakaat? Minimal 1 atau 3. Ya, sebelum tidur mengerjakan sholat witir. Hadisnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsani khalili bisalasin, siyam bisalasatin ayyamin min kulli syahr, wa rak'atayn duha, wa an utiya qabla an anam." Yang artinya, dikasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Yang pertama, supaya aku berpuasa 3 hari pada tiap bulannya. Yang kedua, mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, mengerjakan sholat witir sebelum aku tidur. Jadi untuk menjaga agar sholat malam tetap dijalankan, yaitu dengan mengerjakan sholat sunnah witir sebelum tidur. Boleh 1 rakaat, boleh 3 rakaat. Yang penting ganjil. Selanjutnya, amalan sunnah sebelum tidur yaitu membersihkan atau mengebuti tempat tidur kita. Jadi sebelum tidur disunahkan untuk membersihkan tempat tidur kita. Hadisnya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilati izari fa innahu la yadri ma khalaqahu alaihi." Yang artinya, apabila salah seorang dari kalian hendak tidur, maka hendaklah ia kibaskan atau bersihkan tempat tidurnya dengan ujung kainnya, karena ia tidak tahu apa yang tersisa di atasnya. Ada riwayat lain dari Al-Bukhari disebutkan fal yang futhu bisanifati izarihi salasa marrat. Yang artinya hendaklah ia kebutkan dengan ujung bajunya sebanyak 3 kali. Jadi dari kedua hadis tersebut dijelaskan bahwa sedangkan Imam An-Nawawi berkata maknanya adalah bahwa disukai untuk membersihkan tempat tidur sebelum dia naik tidur agar terhindar dari binatang, mungkin ular, mungkin kalajengking atau lainnya yang berbahaya. Jadi hendaknya ia membersihkan tempat tidur tersebut dengan tangan yang terbungkus dengan kain agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Orang dulu mungkin menggunakan kain, mungkin sekarang bisa menggunakan sapu lidi membersihkan tempat tidur kita. Mungkin ada binatang kecoa ya, kecoa atau sejenisnya. Ya, itu. Sampai tempat tidur aja disudahkan untuk dibersihkan. Insya Allah ya, detail banget. Rasulullah SAW itu sebelum tidur banyak persiapannya. Nggak langsung tidur, nonton TV, tidur. Nah ini tidak, bersihkan dulu, wudu dulu, lihat lampu udah mati belum. Banyak yang diperhatikan sebelum tidur. Ternyata. Terus selanjutnya amalan sunnah Rasulullah SAW yaitu bertidur dengan berbaring di sisi sebelah kanan. Dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur dengan berbaring di sisi sebelah kanan dan beliau pun meletakkan tangan kanannya di bawah pipi sebelah kanan. Jadi tidur menghadap sebelah kanan dengan tangan di bawah pipinya. Nah, di bawah pipi seperti ini. Tidur beliau menghadap kanan dengan tangan kanan di bawah pipi kanannya. Sudah sabda Rasulullah SAW, "Id ataita marja'aka fatawadda' wudu'aka lis-salat, tsumma istaji' 'ala syiqqikal ayman."
Artinya jika engkau hendak mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk salat, lalu berbaringlah ke sisi sebelah kanan. Dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha marja'ahu min al-lail wada'a yadahu tahta haddi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau tidur maka beliau meletakkan tangannya di bawah pipinya. Sebelum tidur sunahnya posisinya ya menghadap sebelah kanan dengan tangan di bawah pipinya seperti ini ya. Amalan selanjutnya adalah untuk membaca ayat kursi. Sebelum tidur membaca ayat kursi. Ini ada kisahnya panjang teman, bermaksud beberapa sudah tahu semua, mungkin sudah pada tahu. Saya jelaskan hadisnya aja. Hadisnya apa? Dalam hadis ini tentang hal ini, jadi setan dalam ketika itu berbentuk manusia yang bernama manusia mengatakan pada sahabat Abu Hurairah. Jadi ketika setan itu dalam bentuk manusia tertangkap ingin mencuri makanan dari kaum muslimin yang ada di budak. Tangkap Abu Hurairah, ketika ditangkap pencuri itu mengatakan, tolong lepaskan saya. Jika kamu melepaskan saya akan mengatakan salah-salah itu rahasia. Rahasianya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi la yazala ma'aka minallahi hafizu wa la yaqrabuka syaitanu hatta tusbira." Jadi apabila engkau berada di tempat tidurmu, maka bacalah ayat kursi. Niscaya engkau akan dijaga oleh malaikat yang diutus oleh Allah, dan engkau tidak akan didekati oleh syaitan sampai waktu subuh. Jadi sang pencuri itu membeberkan rahasianya bahwa akan dijaga malaikat dengan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca ayat kursi sebelum tidur. Lalu keesokan harinya sahabat tersebut Abu Hurairah bertemu dengan Nabi, dan Nabi menjelaskan bahwa tadi malam saya sudah menangkap seorang dan melepaskannya, dan beliau berkata seperti itu. Bagaimana pendapat Rasulullah? Dan Rasulullah SAW bersabda, "Amma innahu qad sadaqaka wa huwa kadzub daka syaitan." Yang artinya maksudnya orang tersebut dia telah berkata benar, padahal dia adalah pendusta. Dia adalah setan, kata Rasulullah SAW. Jadi disunahkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur. Selanjutnya apa? Amalan sunnah yaitu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hadisnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kafaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima 'ala ra'sihi wa wajhihi wa ma aqbala min jasadihi yaf'alu dzalika salasa marrat. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hendak berbaring di pembaringan pada tiap malam, beliau mengumpulkan dua telapak tangan, lalu membacakan dan meniupkannya dengan bacaan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lalu kedua telapak tangan disebut ditiupkan, lalu diusapkan seluruh tubuh yang dijangkau dengannya, mulai dari kepala, wajah,
dan tubuh bagian depan, lalu diulangi lagi hal tersebut sebanyak 3 kali. Jadi diulangi lagi. Bisa juga kita membaca Qul huwallahu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan Anas 3 kali, baru tiup dan diucapkan ke seluruh badan. Bisa juga seperti itu. Jadi disunahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas agar tidur kita bernilai ibadah. Selanjutnya, amalan sunnah sebelum tidur itu membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Jadi sebelum sholat boleh ngaji dulu. Yang disunahkan yaitu 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Hadisnya apa? Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Man qara'a bil ayataini min akhir surah Al-Baqarah fi lailatin kafatah. Yang artinya, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka 2 ayat tersebut telah, Masya Allah, besar faedahnya untuk membaca surat Al-Baqarah di 2 ayat terakhir tersebut. Sebelum tidur, disunahkan untuk membacanya. Selanjutnya, amalan sunnah sebelum tidur yaitu membaca surat Sajadah, surat Al-Mulk, dan surat Al-Kafirun. Nah, sunnah juga ternyata baca surat Sajadah, Al-Mulk, Al-Kafirun. Ustaz Anda enggak hafal. Sering baca soalnya kalau ini apa namanya? Salat wajib ya. Hadisnya apa? Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam min Tanzil Quran surat Sajadah wa tabarakalladzi biyadihi mulk atau surat Al-Mulk ayat 1. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya pada hendak tidur beliau membacakan alif lam mim Tanzil yaitu surat Quran surat As-Sajdah yaitu 30 ayat, dan tabarakalladzi biyadihi mulk yaitu Quran surat Al-Mulk ayat 1 sampai 30. Adapun keutamaan dari membaca surah Al-Kafirun yaitu membebaskan diri dari kesyirikan. Sudah juga membaca surah Al-Kafirun sebelum tidur untuk membebaskan diri dari kesyirikan. Jadi sunnah juga untuk membacakan surat As-Sajdah, Al-Mulk, Al-Kafirun sebelum tidur. Kalau malam Jumat, hari Jumat tambah lagi ya. Tambah surat Al-Kahfi biasanya. Lumayan banyak kalau hari Jumat, malam Jumat. Bisa ditambahkan surat Al-Kahfi sebelum tidur. Selanjutnya apa? Sebelum tidur selanjutnya berdoa sebelum tidur yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Banyak doa-doa sebelum tidur. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepadaku, apabila engkau hendak tidur berwudulah bagaimana wudumu ketika hendak sholat. Kemudian berbalinglah ke sisi sebelah kanan lalu bacalah Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbata wa rahbata ilaik la marja'a wa la manja bika illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Panjang doanya. Yang artinya, ya Allah, aku menyerahkan diri kepadamu, aku menghadapkan wajah kepadamu, aku serahkan semua urusan kepadamu, aku menyandarkan punggung kepadamu,
karena mengharap dan takut padamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan berlindung diri dari ancamanmu kecuali padamu. Aku beriman pada kitab yang kau turunkan dan kepada nabi yang kau. Selanjutnya juga bisa kita membacakan doa-doa yang lain yang biasa yang diajarkan kita waktu kecil ya, yang mengucapkan Bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Sebelum tidur baca doanya Bismika Allahumma amut wa ahya. Dulu waktu kecil saya bukan ini doanya. Bismika Allahumma ahya wa Bismika amut. Ya, boleh juga seperti itu. Tapi saya belum ketemu hadisnya, jadi ketemu hadis ini, jadi saya ikut ini. Jadi sebaiknya ya, jika memang sudah ada hadisnya, ketemu hadisnya, kerjakan yang ada hadisnya. Karena apa? Ketika kita mendengar Rasulullah SAW itu lebih sempurna dibandingkan kita membacakan doa-doa yang lain. Allahu Akbar. Selanjutnya adalah sebelum tidur disunahkan juga yang terakhir muhasabah atau introspeksi atau bertaubat sebelum tidur. Dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ketika menjelaskan sebab-sebab yang menyebabkan dari siksa kubur, beliau mengatakan hendaknya seorang hamba ketika akan tidur untuk bermuhasabah atau introspeksi diri sejenak terhadap apa yang telah diraih dalam satu hari yang telah lewat, beruntunglah atau merugikan. Selain itu hendaklah ia memperbarui taubat nasuhannya ya, antara dirinya dengan Allah, maka ia pun itu dalam keadaan bertaubat seperti itu. Dan ia juga bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosanya ketika ia kembali ke Allah dari tidur. Dan hal ini dikerjakan olehnya setiap malam. Jika ia mati malam itu, maka ia mati dalam keadaan bertaubat. Yang disunahkan untuk bertaubat, ingat-ingat bahwa apa yang dilakukan tadi pagi, tadi siang, tadi sore, apa sholat kita terlambat, apa sholat kita lupa, atau kita menggunjingkan orang, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu sebelum tidur. Karena tidur itu apa ya? Nyawa itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dilepas, tapi tetap pegang. Dan ketika bangun Allah lepaskan. Bisa jadi Allah tidak kembalikan lagi ketika bangun tidak banyak. Kisah-kisah orang yang mati ketika tidur. Jadi sebelum tidur disunahkan untuk muhasabah diri atau bertaubat sebelum tidur. Ini ada nasihat dari saya untuk sebelum tidur, hindarilah sesuatu yang melalaikan, karena Rasulullah SAW dua perkara yang tidak suka Rasulullah. Yang pertama adalah tidur setelah maghrib dan berbincang-bincang atau berbincang-bincang ngobrol yang melarutkan setelah ba'da isya. Banyak dari kaum muslimin yang terlalai dengan perilaku tersebut. Ya, salah satunya begadang mungkin ya, begadang sampai larut malam hingga akhirnya berat untuk mengerjakan sholat malam, susah untuk sholat malam. Apalagi dan juga sholat subuhnya di rumah akhirnya. Itu harus dihindarkan. Karena kalau udah begadang, udah tidur sholat malam, berat untuk mengerjakan sholat malam. Nah, akhirnya lalai. Dan juga yang lain seperti nonton TV atau lihat internet segala macam, nah itu yang perlu dihindarkan hingga larut malam, hingga akan melalaikan juga sholat malam dan sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau ngobrol biasa, kalau ngobrol ya ringan ya masih dibolehkan, tapi tidak sampai larut malam. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan ya, bisa diamalkan amal-amal ini sehingga kita bisa bangun malam, bisa sholat tahajud, bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
kekurangan itu dari saya sendiri dan kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah Pak Tommy, ya alhamdulillah kita dapat ilmu lagi yang semoga sunah-sunah tidur. Palingan yang standar buat kita sih kalau kita petik yang biasa kita lakukan yaitu sebelum tidur sebelah tempat tidur pakai apa tuh tadi pakai sabun lidi. Setelah itu berwudu, habis berwudu tidur sebelumnya baca yang standar Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Tapi karena anak-anak sekarang itu kan nempel gadget, jangankan kita juga orang tua kadang-kadang suka lupa kalau yang capek urusan kantor dan yang belum dijawab kita jawab tiba-tiba tidur, nggak ambil wudu, ya kan? Oke, baik. Terima kasih Pak Tommy, ilmunya bermanfaat buat kita semua, insya Allah. Nah, ini mungkin bisa disampaikan ke anak-anak kita di rumah, ya istri dan suami. Dan untuk Pak Bahkan mungkin dengan Pak Raswan ada yang ingin ditambahkan sudah tidur, silakan Pak Raswan. Bantu ya Pak. Baik, Pak Farhan, Pak BKM. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi tentang materi tentang kadar-kadar atau sunnah-sunnah itu sudah sangat lengkap ya. Yang penting kita bagaimana bisa mempraktekkan semuanya, minimal satu dua ya. Tapi kalau udah capaian biasanya cukup doa yang santai gitu tadi. Tapi ini sudah lengkap disampaikan Pak Ustaz Tommy dan saya pikir kita tinggal melaksanakannya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan pengumuman saja bahwa malam Senin nanti kita support bersama tim TPQ akan melaksanakan tim TPQ dan gabungan sama panitia adalah akan melaksanakan agendanya yaitu memperingati Isra Miraj. Oleh karena itu bapak-bapak yang bisa hadir silakan hadir. Ini juga nanti ada penampilan dalam juga yang kita support bersama. Selanjutnya nanti malam dapat terbatas ya. Silakan bapak-bapak untuk berangkat Zoom meeting. Selanjutnya kita doakan juga proyek kita di depan lapangan olahraga bisa terrealisasi dengan segera agar Pak Hari bisa segera lompat-lompat di sini karena jauh-jauh. Pak Hari dan Pak Yani lompat-lompat. Pak Daer belum lompat-lompat ya. Pak Daer udah beli raket belum ya? Belum. Nanti beli raket. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak Tommy, Pak Asep dan tim konsumsi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak BKM misalnya. Ya, dengan demikian kuliah subuh kita akhiri dan juga pesan dari saya sebagai MC, marilah kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik yang terbaik, dalam Allah. Ketika kebaikan balaslah dengan kebaikan, ketika keburukan balaslah dengan kebaikan. Baik, sekian dulu. Sebelumnya ada pantun kecil odong beli pahat pulangnya ke pasar ikan. Semoga kuliah subuh bermanfaat, semoga semua saling menasehati akan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.